Shalom saudara yang saudara. terkasih dalam Tuhan. Amin. Kami keluarga Simanjuntak Yes. mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, di masa-masa COVID kemarin, kami mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, di dalam melewati persoalan, di dalam melewati tantangan. Tapi sebelum kami bersaksi, kami mau memperkenalkan diri dulu. Kami dari Jemaat Gereja GBI Rock Tower Serang Cilegon. Kami bersama-sama di tempat ini mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Buat saudara, kiranya kesaksian kami ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara, kita tahu semua bagaimana di awal bulan Maret kemarin Indonesia sudah dimasuki oleh virus corona yang memang sungguh-sungguh menakutkan. Karena kita melihat bagaimana sebelum terjadi di Indonesia, kita sudah melihat bagaimana terjadi di Wuhan, di negara-negara lain. Sudah begitu sangat menakutkan, bukan cuma sakit penyakit saja yang datang, tapi juga krisis juga terjadi di bangsa kita. Kami bersyukur bagaimana Tuhan menolong kami di dalam melewati masa-masa sulit ini. Terlebih-lebih, bukan hanya kami diberkati saja dari secara ekonomi, tapi kami juga sangat diberkati dari secara rohani. Amin. Karena lewat COVID ini kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Benar. Mungkin kalau sebelum masa COVID terjadi, kita banyak masih memikirkan duniawi, masih terikat dengan hobi, hal-hal yang kita suka. Bahkan kadang-kadang ya seperti kata firman Tuhan, memang semua baik tapi belum tentu berguna. Betul. Nah, dalam hal ini kami diberi pengertian yang lebih oleh Tuhan. Bagaimana semua yang tadinya yang kita anggap itu penting, kita anggap itu prioritas, ternyata setelah COVID ini terjadi, membuat kita mengerti bahwa apa yang kita impikan, yang kita harapkan, bahkan yang nyaris kita kejar dalam hidup ini, ternyata itu semua kesia-siaan. Nah, dalam hal ini, saudara, kami akan menyaksikan bagaimana proses demi proses kami lewati. Salah satunya, kami di dalam usaha pun bisa dikatakan mengalami banyak guncangan. Tapi di dalam banyak guncangan itu kami menerima juga hikmat-hikmat baru daripada Tuhan, bagaimana untuk tetap bertahan kuat ya. Kita tetap bertahan kuat di dalam menghadapi persoalan ini. Puji Tuhan, kita dikasih berkat sama Tuhan. Kita punya toko kecil, bahan-bahan bangunan di perumahan. Karena COVID ini terjadi, otomatis semua perumahan itu di lockdown, semua pintu-pintu ditutup. Dan itu menghalangi pembeli, orang belanja untuk datang ke kita. Pasti dalam hal tersebut, kami akan mengalami banyak hal, sementara ada tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Baik itu ke rekan-rekan bisnis kami, ke orang-orang yang pernah berhubungan dengan kami, ada hal-hal tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Nah, dalam hal inilah kami semakin menyatukan hati kami sama Tuhan. Karena kami tahu di masa-masa seperti ini kita mau berusaha ini, mohon maaf saudara, kalau kita mau pinjam sama orang pun orang nggak akan bisa bantu kita. Karena semua pun orang mengalami masa sulit. Semua orang di dalam masa-masa ketidakpastian. Apakah ini COVID ini akan lama, ataukah ekonomi ini akan semakin baik atau semakin buruk. Semua orang di dalam ketidakpastian. Nah, puji Tuhan, kami berada di dalam gereja yang benar-benar membangun iman kami, yaitu di GBI Rock Serang Cilegon ini kami dibangun, dibentuk. Kami punya gembala yang bisa selalu kontak dengan kami, kapan saja kami sharing dengan beliau. Beliau menanggapi dan membimbing rohani kami. Terlebih-lebih setelah masa-masa COVID ini terjadi, tadinya kita nggak terlalu sering, kami pelayanan, ibadah nggak pernah tinggal. Tapi hubungan di dalam Tuhan, di rumah kami pribadi lah gitu sama Tuhan, itu sangat kurang sebelum COVID terjadi. Kami berdoa bersama, ya bangun tidur kita doa bersama. Tapi untuk baca firman, kadang baca, kadang enggak.
doa kalau dibilang Masing-masing. doa masing-masing. Tapi setelah COVID ini terjadi, justru kita ditekankan banget sama gembala untuk betul-betul nih. Sekarang kita sudah tidak bisa beribadah lagi ke gereja. Satu-satunya gereja kita, rumah kita. Nah, kembali ke firman Tuhan bilang bahwa tubuh kita lah baik kudus Tuhan. Jadi dalam hal ini setiap mulai semenjak COVID itu kita mulai bangun mesbah doa setiap malam. Kami bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan suami saya. Dan hal yang memang sudah lama sekali saya rindukan sebagai istri. Dari dulu saya pengen bahwa kami berdua bisa mesbah doa sama-sama, bisa memuji Tuhan sama-sama, tapi karenanya banyak kesibukan, kadang-kadang banyak hal yang membuat jadi tidak bisa itu terjadi. Tapi karena justru setelah COVID ini, suami saya jadi mau betul-betul bangun mesbah. Dia bisa jadi imam di tengah-tengah keluarga kami. Dia bisa berdoa, tumpang tangan kepada saya setiap malam. Setiap malam dia selalu tumpang tangan kepada saya, mendoakan saya sebagai istrinya. Dalam hal itu saya merasakan sungguh-sungguh luar biasa. Kalau dalam hal usaha juga, karena semakin kita rajin berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Berkat-berkat itu akan mendatangi kita. Bagaimana sama firman Tuhan, selama kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, Tuhan memberkati kita. Ya, usaha kami juga semakin pulih dan semakin baik. Tetap tanggung jawab kami yang harus kami selesaikan tetap bisa kami selesaikan dengan baik. Dan lewat usaha, pekerjaan, dan mesbah doa yang kami lakukan setiap harinya, yaitu dan bisa menjadi berkat buat banyak orang, terlebih-lebih buat keluarga kami juga. Jadi untuk itu saudara, kami sangat bersyukur lewat COVID ini. Mungkin memang berat untuk dilewati, tapi percayalah, selama kita di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan satu hal yang kami pegang, hampir setiap hari kami selalu perkatakan dengan iman kami, bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan memang berkata buat kita, orang yang berseru-seru kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jadi setiap hari kami selalu berdoa, Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami tidak bisa mengandalkan keluarga, tidak bisa mengandalkan teman, tidak bisa mengandalkan saudara. Yang bisa kami andalkan hanya Tuhan. Nah, dalam hal ini kami sangat bersukacita sekali. Dan kami mau katakan Tuhan itu sangat baik, sangat baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita. Di dalam masa-masa kesesakan, jangan pernah bersandar ke duniawi. Jangan pernah bersandar kepada manusia, benar. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Jadi itulah saudara, kesaksian kami kiranya menjadi berkat buat saudara. Kesaksian kami memang tidak sempurna, tapi itu sukacita kami karena memang Tuhan luar biasa dalam hidup kami, dan kami rasakan sungguh bagaimana Tuhan menolong kami. Kiranya ini kesaksian dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Saya mau tambah sedikit. Silakan. Tadinya kita itu memang sangat sulit sekali untuk mesbah keluarga. Iya, benar. Sangat sulit sekali. Ada aja yang membuat kita tidak melakukan itu. Jujur, awalnya kita merasa karena khawatir, itu jujur. Itu yang pertama. Terus kedua, karena ditekankan oleh gembala kita. Tetapi sekarang semakin hari, semakin ke sini, kalau kita tidak mesbah doa itu, mesbah keluarga itu rasanya ada yang kurang. Jadi itu kita lakukan setiap malam. Kalau kita tidak melakukan itu, ibarat kita makan itu tidak ada garamnya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Mudah-mudahan sampai Tuhan panggil kami akan melakukan mesbah keluarga.
Ya, itulah yang dan bersyukur juga ya Bi ya, gembala kita selalu kirim bahan-bahan mesbah keluarga Ya. setiap hari. Jadi nggak ada alasan buat kita lupa, karena setiap hari kita terima bahan-bahan mesbah keluarga yang harus kita, selalu diingatkan. ya harus kita baca dan kita renungkan dan kita sharingkan di dalam rumah. Jadi itu juga sangat memberkati buat kami. Makanya kami sangat bersyukur. Itulah yang memang kami butuhkan, seorang gembala yang bisa jadi teladan buat kami, yang bisa membimbing rohani kami, yang bisa membuat kami semakin kuat menghadapi tantangan ke depan. Karena lewat firman Tuhan yang kita baca, kita sharing setiap hari, memang itu sangat memberi kekuatan yang baru. Setiap hari kita terima. Kita nggak bisa bayangin kalau sampai dalam masa-masa seperti ini kita justru jauh dari Tuhan. Wah, bisa gawat kita. Itu justru yang paling sangat berat kita kalau sampai kita masa-masa seperti ini. Karena semua serba ketidakpastian. Iya. Satu-satunya yang Dunia pasti, semakin jahat. iya. Dunia semakin. Satu-satunya yang pasti ya saat kita berada di dalam Tuhan. Kalau soal mati hidup, saudaraku, itu Tuhan yang pegang. Tidak ada satupun yang bisa mengendalikan. Makanya saya sangat, waktu COVID ada ketakutan, iya. Iya. Setelah waktu saya berdoa, saya dapat peneguhan dari Tuhan. Satu peneguhan yang bikin saya semakin semakin dekat dan di dalam komunitas kerohanian saya ya. Firman Tuhan bilang begini. Waktu saya takut, firman Tuhan bilang, Tuhan taruh di hati saya seperti ini. Jangan pernah tinggalkan, lepas dari kawanan itu. Itu yang Tuhan taruh di hati saya, jangan lepas dari kawanan itu. Makanya itu waktu saya itu maksudnya apa, Tuhan jangan lepas dari kawanan itu. Di situ saya ditaruh Tuhan bahwa dalam masa-masa ini justru kita harus semakin membangun hubungan rohani kita, komunitas kita dengan teman-teman seiman, teman-teman satu gereja kita, bahkan Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, pembimbing rohani kita lah ya, Ibu rohani kita kita semakin dekat. Ya. Nah dalam hal itu kita semakin diteguhkan, dan di masa-masa sekarang sudah mulai new normal, kita juga tetap sebagai anak Tuhan, kalau dibilang kita harus berhikmat, ya kita harus berhikmat dengan pakai alat pelindung diri. Pakailah apa protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tapi satu hal yang kita tetap harus pegang, jangan tinggalkan komunitas rohani kita. Karena apa? Di dalam mesbah keluarga, di dalam komsel, itu kita saling membangun, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada salah satu di antara kita ada dalam persoalan, ataupun mungkin di dalam masa-masa rohaninya sedang down, kita bisa saling mengingatkan. Jadi buat kami di dalam masa sekarang komsel, kami tetap ingin lakukan. Selain mesbah doa di rumah kami tetap lakukan, tapi komsel kami tetap lakukan, dan tetap kita juga berdoa biar kiranya beberapa bulan lagi kita bisa ibadah kembali sama-sama. Seperti pesan gembala kita kan, bahwa masa-masa sekarang ini kembali ke gereja mula-mula. Gereja itu di rumah, itu salah satunya. Iya, makanya kita lebih perkuat komsel juga. Selain kita ibadah online, komsel itu sangat penting. Itulah komunitas kita. Oke saudara, terima kasih banyak. Terima kasih. Inilah kesaksian kami. Para suami jemaat GBI Rock Serang Cilegon, ayo kita perkuat mesbah keluarga. Para suami harus menjadi imam dalam keluarganya. Amin. Karena zaman masa-masa ini masa-masa yang sangat sulit, sangat menakutkan. Apabila kita tidak melakukan hubungan secara pribadi dengan Tuhan, keluarga kita secara pribadi dengan Tuhan, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Saya sebagai Suami. pelopor Pria sejati. para pria sejati di gereja kami, gereja kita, ayo bapak-bapak yang belum memulai ibadah mesbah keluarga, mulai sekarang
kita lakukan itu. Tidak ada istilah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Karena memang sangat memberkati, saudaraku. Betul. Mesbah Keluarga itu sangat memberkati. Haleluya. Tuhan berkati.